Al-Fil. Surah Al-Fil dalam urutan mushaf dia di urutan 105. Kita akan bincangkan tentang surah Al-Fil ini dengan tajuk yang kita ambil, yaitu keangkuhan membawa petaka dan kesantunan membawa berkat. Jadi kita akan lihat bagaimana surah ini boleh menjadi seperti begitu. Keangkuhan seseorang, mana keangkuhan tersebut akhirnya membawa petaka kepada orang tersebut dan juga orang-orang yang bersama dengannya, dan serta sopan santun, kesantunan seseorang sehingga ia mendapatkan keberkatan dan juga pengikut-pengikutnya juga mendapat keberkatan. Jadi kita akan lihat dari apa yang ada di dalam surah Al-Fil ini. Surah ini dinamakan Al-Fil, yang berarti gajah, yang berarti gajah. Kalau dari segi urutannya, ia termasuk surah yang diturunkan awal di mana? Di Mekah. Jadi termasuk surah yang diturunkan awal di Mekah, karena ia dalam urutannya diturunkan selepas surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun, yang qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Selepas surah itu diturunkan surah Fil ini. Diturunkan surah Fil. Jadi kita lihat, ya, urutan penurunan tersebut, seandainya surah Al-Kafirun nomor 18, maka ini adalah surah yang nomor ke-19 dari urutan. Jadi masih awal lagi. Selepas Al-Mudassir, Al-Fatihah, Al-Muzammil, masih awal diturunkan. Diturunkan surah ini untuk memberitahukan kepada orang-orang Mekah, orang-orang musyrik, tentang kejadian yang berlaku diceritakan dalam surah Al-Fil ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah engkau perhatikan, wahai Muhammad, apa yang telah Tuhanmu lakukan terhadap ashabul fil, yaitu tentara yang dipimpin oleh seorang raja yang menggunakan gajah yang tidak pernah berlaku di padang pasir ketika itu. Apa yang telah Allah lakukan terhadap mereka, tentara gajah tersebut? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pakatan jahat, niat jahat atau rancangan jahat mereka sia-sia? Rancangan apa yang akan mereka lakukan, kita akan lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ke atas mereka burung-burung yang berpasukan-pasukan, Tairan ababil, jamaat-jamaat, pasukan-pasukan tersebut, yang mana burung-burung tersebut melempar mereka dengan batu panas yang keras, min sijil. Mereka dilempari batu tersebut sehingga mereka semuanya tentara yang dipimpin oleh raja tersebut, yang seramai 20.000 tentara, semuanya seperti daun yang dimakan oleh ulat. Itu cerita daripada Al-Fil tersebut. Kita melihat bagaimana keangkuhan yang dilakukan oleh seseorang tersebut membawa padah kepada mereka, sehingga mereka semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, surah Al-Fil ini kita sudah sebut dia sebagai surah Makkiyah yang diturunkan awal di Mekah. Ia berkaitan dengan apa yang telah menimpa orang-orang Quraisy. Karena selepas surah ini disambung lagi dengan surah Quraisy, yaitu li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was shaif. Kedua-dua surah ini dia menceritakan tentang kaum Quraisy. Tapi bukan berarti cerita tersebut kaum Quraisy tersebut. Imam Al-Mawardi melihat dari pandangan lain bahwa surah Al-Fil ini bukan karena Allah mau memuliakan atau memberikan kemuliaan kepada Quraisy, bukan. Tetapi karena apa? Karena Baitullah tersebut, karena Ka'bahnya, bukan karena Quraisynya. Karena Ka'bah tersebut mau dihancurkan oleh seseorang,
Itu satu. Tetapi yang lebih daripada itu, kenapa surah Fil ini sepatutnya orang-orang Quraisy mengingati, yaitu surah Fil ini diturunkan, diberitahukan kepada orang-orang Quraisy, memberitahukan tentang kejadian raja bergajah tersebut, karena ketika itu adalah tahun lahirnya siapa? Rasulullah. Tahun lahirnya Rasulullah. Di dalam Masihi ia terjadi atau berlaku pada tahun 571. 571 Masihi. Itu dikatakan. Dan sebetulnya apa kejadian Ashabul Fil ini, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala mau memuliakan seseorang yang akan dilahirkan ketika itu. Seandainya terjadi misalnya orang-orang Mekah semuanya kena tawan, mereka kalah oleh si raja ini, raja tersebut, maka nanti orang-orang perempuannya akan menjadi budak, akan menjadi sabiyah disebutnya. Nah, salah seorang perempuan tersebut tentunya siapa? Aminah. Aminah. Kalau misalnya Aminah juga kena tawan oleh tentara tersebut, akhirnya dia menjadi budak, nanti yang dikandungnya juga akan menjadi budak. Maka itu untuk menghormati yang ada di dalam kandungan tersebut, maka diutuslah burung-burung yang berbondong-bondong tersebut, burung-burung yang berjamaah tersebut, sehingga semuanya dibinasakan oleh Allah untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan yang berada di kandungan tersebut. Karena selepas kejadian tersebut 50 hari selepasnya, maknanya hampir 2 bulan, Rasulullah SAW diputrakan. Maknanya memang dekat dengan kejadian Ashabul Fil tersebut. 50 hari selepas itu Rasulullah SAW diputrakan, ya, disebut. Baik, mari kita lihat bagaimana sejarahnya ini. Sejarah tentara gajah ini. Tentara gajah ini yaitu yang terjadi pada tahun 571, tetapi sebelum tahun 571 tersebut, di kawasan Yaman, di kawasan Jazirah Arab, terjadi pergejolakan di sana. Seorang raja Himyar. Himyar ini salah satu kerajaan di Yaman yang terkenal, sama dengan yang sebelumnya kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah, yang ini adalah kerajaan Himyar. Jadi raja ini salah seorang raja yang ketika itu bernama Zunawas. Zunawas. Jadi raja tersebut ini adalah raja musyrik. Himyar masih musyrik, karena Rasulullah kan belum diutus. Maknanya sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Jadi ketika Raja Nuwas tersebut orang musyrik, dia ini telah membunuh semua orang Kristen yang berada di Yaman. Kerajaannya, kerajaan Himyar ini sekarang ini di kawasan Sana'a lah, di utara Yaman. Sana, jadi kerajaan Sana'a di sana. Jadi dia bunuh semua orang Kristen yang ada. Lebih kurang 20.000 orang Kristen semuanya dibunuh. Yang di dalam Al-Quran ia disebut juga sebagai Ashabul Ukhdud. Ada yang mengatakan ia sebagai Ashabu Al-Ukhdud, sebagaimana ada di dalam surah Al-Buruj. Jadi dia bunuh semua. Tidak ada yang terselamat kecuali seorang saja yang bernama Dus. Bernama Dus. Dus ini dia terselamat daripada pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh Raja Himyar yang bernama Zunawas. Akhirnya dia boleh lari, boleh lepas. Terus dia lari ke utara. Ke utara pergi kemana? Ke Syam. Dia berjumpa dengan Raja Rum ketika itu. Karena Raja Rum sama dengan Dus ini, yaitu mereka beragama Kristen. Maka dia itu meminta pertolongan kepada Raja Syam, kepada Raja Rum di sana. Minta pertolongan supaya apa yang dilakukan oleh Zunawas tersebut dibalas. Tetapi karena tempatnya jauh, dia Syam ada di utara, sedangkan Yaman kan di selatan. Akhirnya dia mengutus Dus ini ke raja yang lebih dekat di situ, yang Nasrani, yaitu pergi ke Habsyah.
Dia utus Dus ini ke Habsyah untuk memerintahkan kepada Raja Habsyah ketika itu, yaitu yang bernama Najasyi. Najasyi ini juga nanti raja yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau zaman Rasulullah masih hidup dia. Jadi meminta kepada Najasyi untuk menyerang Raja Himyar tersebut yang telah membunuh 20.000 orang Kristen. Yang 20.000 orang Kristen dibunuh oleh Raja Himyar tersebut. Akhirnya diutuslah 2 orang panglima yang menjadi wakil daripada Raja Najasyi tersebut. Seorang bernama Aryat, yang keduanya bernama Abraha. Mulai dari sana. Pemimpin ini, pemimpin Habsyah, Ethiopia sekarang. Namanya Ethiopia, Abyssinia atau Habsyah. Jadi diutus 2 orang ini dengan tentara yang dibekalkan oleh Raja Najasyi. Akhirnya mereka menyeberang Laut Merah, kemudian sampai di Yaman dan berperang melawan Raja Himyar Zunawas tadi. Dan akhirnya dikalahkan Zunawas dengan tentara yang besar daripada kerajaan. Kalau kita lihat di negeri Arab, Yaman tidak ramai seperti di Habsyah. Habsyah ini tentaranya banyak, ramai sekali di Afrika kan. Dia raja yang berkuasa di kawasan Afrika kan. Dia hantar semua tentara-tentara yang khusus untuk memerangi Zunawas tadi. Zunawas akhirnya dikalahkan. Kemudian ia terbunuh dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Dia tenggelam di Laut Merah dan akhirnya Yaman kembali dikuasai di sini dikuasai oleh orang-orang Nasrani yang berasal dari Habsyah di bawah kepimpinan 2 orang tadi, Aryat dengan Abraha. Selepas itu Aryat dengan Abraha ini menjadi pemimpin Yaman di atas utusan daripada Najasyi. Hanya memang di suatu tempat tidak boleh ada 2 orang pemimpin, mesti ada seorang pemimpin. Akhirnya 2 orang tersebut bergaduh, Aryat dengan Abraha, masing-masing mau menguasai kawasan yang telah mereka takluki tersebut, daerah Yamannya tadi, orang-orang Himyar. Akhirnya terjadilah pergaduhan di antara kedua-duanya. Cerita panjang begini dan begitu. Akhirnya terjadi di antara kedua-duanya perkelahian 1 lawan 1, duel. Katanya daripada kita berperang dengan tentara-tentara kita, lebih baik kita sendiri seorang-seorang sajalah. Siapa yang menang dia berkuasa. Daripada kita membawa semuanya, tidak henti-henti, tidak habis-habis peperangan. Nanti orang-orang Najasyi, kerajaan Najasyi akan hantar lagi apa ceritanya. Akhirnya berdua-duanya berkelahi. Pada awalnya Abraha hampir kalah karena ia telah oleh Aryat ini. Aryat lebih kuat dia. Makanya dia misalnya hidungnya terpotong, tangannya juga, telinga, mulut, muka dia rusak gitu. Hampir kalah. Tapi pembantu daripada Abraha ini berhasil membunuh Aryat dengan kecurangan yang dilakukan oleh pembantunya tersebut. Makanya budak daripada Abraha ini boleh membunuh Aryat. Akhirnya yang menjadi raja siapa? Abraha. Menjadi raja di situ Abraha. Maksudnya Abraha al-Ashram. Al-Ashram ini orang yang cacat, yang luka begitu. Dia berkuasalah si Abraha ini. Sampai ceritanya kepada Najasyi. Najasyi pada awalnya marah itu. Kenapa kamu sampai boleh seperti begitu? Akhirnya Abraha ini mempunyai politik yang baik. Dia bagi hadiah-hadiah kepada Najasyi. Kemudian dia juga memberikan janji kepada Najasyi. Wahai raja, engkau telah melantik saya menjadi raja di sini. Saya berjanji saya akan membuat suatu gereja yang tidak pernah dibuat oleh siapa-siapa, gereja yang sangat besar. Gereja yang sangat besar. Maka dia bangunlah gereja tersebut, yang dinamakan gerejanya disebut gereja Al-Qulais. Gereja Al-Qulais. Kenapa dinamai gereja Al-Qulais? Ini karena dia terlalu tinggi gereja tersebut, sehingga kopiah-kopiah atau dia songkok-songkok orang
jubah-jubah orang yang pakai kalau melihat sampai terjatuh. Makanya Quraisy ini ada kolan suah yang ini, kalau dia lihat ke atas ini sampai jatuh semuanya. Maka sebutnya Al-Qulays, terlalu tinggi dia punya. Tapi tujuannya ini untuk apa? Tapi sebelum tujuan tadi kita lihat bagaimana gereja itu dibangun oleh Abraha, karena dia janji kepada Raja Najasyi. Kepada Raja Najasyi. Salah satu tujuan daripada itu yaitu karena dia mau semua orang Arab tidak pergi ke Mekah lagi. Semua orang Arab kalau mereka mau pergi haji, mau pergi misalnya menyembah Tuhan, mereka jangan pergi ke Mekah, jangan pergi ke Ka'bah, cukup pergi ke gereja Al-Qulays tadi. Gereja Al-Qulays itu salah satu tujuannya. Karena mereka anak Abraha ini ketika sudah menjadi raja, kenapa orang-orang Arab semuanya pergi ke sana? Pergi ke Ka'bah. Sekarang dia tidak mau. Semua orang Arab kalau mau pergi haji, mereka mesti datang ke mana? Ke gereja ini. Gereja Al-Qulays yang berada di Najran. Dan Najran ini kawasan dekat sekarang lah di Yaman di situ. Dibuat di sana bangunan tinggi supaya akhirnya diutus kepada siapa-siapa. Siapa yang mau pergi haji, membuat ibadah haji mesti datang ke Qulaisy. Orang-orang Arab marah. Orang-orang Arab yang lainnya marah karena di salah satunya kan Abraha ini bukan orang Arab. Abraha kan orang Habsyah. Dia berkuasa di Yaman, berkuasa di Yaman. Maka orang-orang Arab semuanya marah dengan apa yang diniatkan oleh Abraha tersebut. Mereka tidak bersetuju. Dan mereka melakukan teror juga kepada Abraha. Orang-orang pemuda-pemuda, orang-orang kuat Mekah itu ada beberapa orang datang kemana ke gereja tersebut. Mereka membuat huru-hara di sana. Membuat huru-hara supaya orang-orang tidak datang kemana? Ke Qulaisy. Kembali ke tempat asal, yaitu ke Mekah. Itu yang dilakukan. Dan banyak terjadi. Dilempari batu, dilempari kotoran. Makanya banyak orang-orang yang komplain. Mereka tidak mau datang ke gereja Qulaisy tersebut. Mereka akan kekal pergi ke Mekah. Karena di Mekah memang semuanya ada di sana. Ka'bahnya ada di sana, syiar-syiar haramnya ada di sana, cerita tentang Ibrahim ada di sana. Kalau ke Qulaisy di sana tidak ada apa-apa, hanya gereja saja. Tidak ada cerita-cerita lain. Maka dari itu ketika orang-orang Arab semuanya tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Raja Abraha tersebut, akhirnya Abraha marah. Dia mau menyerang Ka'bah. Maka terjadilah ini kejadiannya di awal tahun 571. 571 daripada tahun Masehi. Dia pergi dengan tentaranya. Tentaranya di sini dia bawa tentara tersebut yang tidak pernah ada tentara sebelum ini menggunakan gajah. Di Jazirah ini mana ada gajah di sana? Gajahnya ini dibawa dari mana? Dari Habasyah. Dari Habasyah dia gajahnya dari Afrika. Dibawa tersebut. Akhirnya gajah tersebut dia bawa sengaja, dibawa gajah tentaranya. Karena apa? Di samping untuk menakut-nakuti orang Arab di Mekah dan juga nanti untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan gajah tersebut akan dipasang tali, kemudian diikat Ka'bah tersebut, nanti ditarik oleh gajah. Diganti oleh, kalau misalnya manusia orang kurang tahan, kurang kuat mungkin. Tapi kalau gajah dengan badannya yang besar begitu diikatkan di Ka'bah, boleh ditarik ke sana kemari itu. Makanya akan hancur itu Ka'bah. Maka mereka membawa Ka'bah, membawa gajah. Dan gajah yang dibawa oleh pemimpin mereka yang paling besar ini namanya Mahmud. Nama juga hewan-hewannya dinamakan juga. Yang besar namanya ini Mahmud. Yang mananya yang terpuji Mahmud, ya. Kita sudah sebut juga bagaimana si Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf musuh Rasulullah tersebut, dia namakan kudanya
namanya Al-Auz, tempat berlindung. Kan namanya seperti gitu. Ini juga gajah namanya Mahmud. Nama gajah, karena setiap binatang yang disukai oleh tuan-tuannya mereka memberi nama. Seperti yang terkenal onta Nabi kan, onta Nabi namanya Qaswa. Namanya Al-Qaswa itu karena dia memang katanya larinya kencang, maka disebutnya Al-Qaswa. Ada tersebut. Ini Qaswa nanti ada persamaan ceritanya dengan apa namanya, dengan gajah yang besar itu. Dia disebut. Jadi di sana akhirnya mereka menyiapkan tentara untuk menyerang Mekah. Bukan untuk tujuan apa-apa, hanya untuk menghancurkan, membinasakan Ka'bah saja. Bukan untuk membunuh, untuk berperang atau tidak ada. Dia hanya tujuannya hanya mau menghancurkan Ka'bah supaya nanti orang-orang Arab semuanya ketika berziarah melaksanakan haji datang ke gereja Quraisy. Itu saja tujuan daripada Habsah. Di dalam perjalanan ini ada yang menentang orang-orang Arabnya. Ada orang-orang yang menentang. Mereka tidak mau Abraha ini menghancurkan Ka'bah, mau menyerang Mekah. Salah satunya yang ada ketua kabilah yang namanya Nufail. Ketua kabilah ini memimpin kelompoknya, mungkin kabilahnya untuk melawan siapa? Melawan Abraha. Tapi kalah. Dia tidak. Kalau kita lihat kabilah itu mungkin hanya 1.000-2.000 orang. Kemudian tentaranya tidak kuat. Sedangkan Abraha ini dengan 20.000 tentara dan 13 ekor gajah. 13 di bawah ekor, 13 gajah. Ada yang mengatakan 9. Satunya yang besar tadi Mahmud. Yang 8 ini nanti akan mengikat Ka'bah, ditarik 8 ujung. 4 kan? 4 mana 2 ditarik itu. Ada yang 8. Ada yang mengatakan 11. 5 pemimpinnya tadi siapa? Mahmud tadi. Yang penting di sini, ketika mereka dalam lawan tadi Nufail ini, dia tidak bolehkah memenangkan atau memenangi peperangan tersebut. Akhirnya dia ditawan. Tadi mau dibunuh oleh Abraha, tapi tidak. Dijadikan apa? Dijadikan petunjuk jalan. Petunjuk jalan untuk pergi ke Mekah. Maka dibawalah. Akhirnya mereka sampai di mana? Di Taif. Sampai di Taif. Ketika sampai di Taif, artinya mereka mau datang dari atas itu. Mereka datang dari atas pergi ke Mekah, karena Mekah kan di bawah, Taif di atas bukit. Jadi ketika mereka sudah sampai di Taif, orang-orang Taif menerima tentara Abraha tersebut, dan mereka telah mengangkat atau melantik seorang orang Taif yang namanya Abu Rogal. Abu Rogal ini akan menjadi pemandu Abraha dan tentaranya untuk lalu mana. Abu Rogal ini, yang mana nanti Abu Rogal ini ada di dalam kisah daripada nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke sana, kemudian juga nanti dalam peperangan Bani Hawazin pada tahun selepas pembukaan Mekah pada tahun 8 Hijrah, perang Hawazin nanti. Di situ ada cerita Abu Rogal juga, ada tentang orang yang berkhianat. Abu Rogal ini orang yang berkhianat, orang Arab yang membawa tentara Abraha untuk masuk ke Mekah. Di bawah. Akhirnya mereka masuk sampai di kawasan Mekah, di sana di Saniyah, mau masuk ke Mekah tersebut. Akhirnya apa yang terjadi di sana? Mereka bermalam di kawasan tersebut, dan Abraha memerintahkan tentaranya, Abraha memerintahkan pengikutnya untuk memanggil pemimpin-pemimpin Quraisy, untuk memanggil pemimpin-pemimpin Arab tersebut untuk berjumpa dengannya. Karena apa? Karena ini akan dibawa peperangan ini. Dia akan membawa peperangan tersebut. Jadi panggillah pemimpin-pemimpin Quraisy tersebut. Dan masuk di sana pemimpin Quraisy tersebut, yaitu datuk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib ibni Hashim. Jadi Abdul Muttalib ibni Hashim mengetuai kepala, mengetuai rombongan orang-orang Quraisy. Mereka datang kepada Abraha karena memang dipanggil oleh Abraha. Tujuan yang ada. Kita ditanya apa yang mereka inginkan.
apa yang mereka inginkan. Nah, di sini Abdul Muthalib memang sebagai ketua Quraisy ketika itu. Karena Quraisy selama ini dari zaman Nabi Ismail ia diketuai oleh keturunan Nabi Ibrahim. Nah, dari zaman Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail mengetuai orang-orang Arab Quraisy di sana. Kemudian keturunan Nabi Ismail, anaknya lagi, sampai ke Qusaynya, sampai ke Abdul Manafnya, sampai ke Abdul Muthalibnya. Terus masih dipimpin Abdul Muthalib yang memimpin rombongan orang-orang Mekah tersebut. Mereka sampai di Abraha. Ketika sampai dengan Abraha bertanya kepada mereka dengan menggunakan penterjemah. Karena Abraha memang tidak paham bahasa Arab. Abraha orang Habsyah. Dia tanya, ini apa keinginan mereka? Abdul Muthalib hanya bercakap kepada itu, saya hanya mau selepas Abraha memerintahkan sampai di kawasan sekitar Mekah tersebut, memerintahkan tentaranya untuk merampas semua harta orang Mekah. Semua harta yang ada di Mekah suruh diambil itu, dirampas. Maka sini Abdul Muthalib hanya mengatakan, enggak, saya datang hanya mau Tuhan mengembalikan kepada saya 200 ekor unta saya, kata Abdul Muthalib. Jadi Tuhan, saya datang sini hanya mau mengembalikan, Tuhan mengembalikan karena sudah tentara Tuhan sudah merampas 200 ekor unta saja. Di sini Abraha terbahak, ketawa dia Abraha. Wahai orang, katanya, dikatakan, ini kamu tahu kami sekarang datang sini mau menyerang Mekah. Kami mau menghancurkan Ka'bah. Yang mana Ka'bah tersebut adalah daripada nenek moyang kalian dulu. Kalian menjaganya dengan jaga-jaga yang baik Ka'bah. Kami sekarang datang ke sini mau menghancurkannya. Sekarang kamu datang sini tidak bincang masalah itu, tapi hanya bincang masalah 200 ekor unta yang kamu punya. Ya bagaimana kamu sebagai seorang pemimpin? Ya kan, kalau kita lihat, memang kalau mau kan itu masa dalam keadaan kritis itu, dalam keadaan genting itu. Jadi ada perang ini, perangnya Ka'bah tersebut mau dihancurkan. Nah sekarang kenapa bincangnya hanya terheran, bahak dia mendengarkannya. Kamu ini menyebutkan untuk 200 ekor unta saja. Akhirnya dijawab dengan santun oleh siapa? Oleh Abdul Muthalib. Wahai Tuan, wahai Raja, dikatakan, yang 200 ekor itu adalah milik saya. Kami la taqata lana biharbikum. Kami tidak punya kuasa kalau kami mau berperang dengan Tuhan. Kami tidak boleh buat apa-apa. Tuhan datang dengan gajah yang begitu besar, tentara yang begitu banyak. Kami tidak boleh berlawan dengan Tuhan. La taqata lana biharbikum. Kami tidak kuasa. Tetapi unta tersebut ini milik saya. Saya mau ia dikembalikan. Sedangkan Ka'bah itu ada Rabban yahmihi. Ada Tuhan yang menjaganya. Bukan saya yang menjaga. Kalau saya 200 ekor unta ini memang punya saya. Saya mau itu. Tapi kalau Ka'bah itu bukan punya saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Rabban yahmihi. Ada Rabbun yahmihi. Jadi Tuhan yang menjaganya. Akhirnya Abraha cakap kepada iyakah? Kamu hanya mau 200 ekor. Kemudian tidak mau cerita tentang Ka'bah. Memang tidak mau. Karena itu ada Tuhan yang menjaganya. Abraha cakap, betulkah itu ada Tuhan yang menjaga? Anta wazak. Kata siapa? Kata Abdul Muthalib. Ya, cobalah kalau kamu mau. Anta wazak. Katanya sudah. Kalau saya yang penting 200 sudah. Itu dengan santunnya siapa? Abdul Muthalib tadi. Akhirnya dikembalikan 200 ekor. 200 ekor tersebut sebelum di peperangan dikembalikan kepada Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib akhirnya memerintahkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, dan juga orang Quraisy semuanya yang ada di Mekah supaya semuanya keluar dari Mekah. Semuanya disuruh keluar dari Mekah. Tinggallah, kata Abdul Muthalib, di gunung-gunung, bukit-bukit sekitar Mekah. Karena kan Mekah di bawah wadi, di lembah Mekah ini paling rendah.
Karena di sekitarnya adalah bukit-bukit atau gunung-gunung. Kamu semuanya lari, pergi ke gunung-gunung bukit. Jangan ada yang tinggal. Jangan ada yang tinggal. Tetapi sengaja ditinggalkan di sana oleh orang-orang Quraisy ada 100 ekor unta badanah. 100 ekor badanah ini, dia ini unta yang dipersiapkan untuk Ka'bah. Nah, disiapkan, yaitu sebagai kurban. Sebagai kurban untuk Ka'bah. Memang disebutnya badanah kan? Wal budna, ya mungkin itu memang khusus. Yang khusus diberikan kepada Ka'bah. Tidak ada orang yang boleh mengganggunya. Kalau ada orang mengganggu bunah tersebut, maka dia akan kena azab, kena siksa. Itu memang kepercayaan orang Mekah. Jadi itu ditinggalkan 100 ekor bunah disengaja itu. Sengaja apa? Karena mereka berharap nanti ada tentara Abraha yang main-main dengan unta tersebut. Akhirnya dibunuhkah, dimakankah, nanti mereka terkena apa? Terkena kutukan. Nah, mereka percaya begitu. Mereka percaya, makanya 100 ekor unta disengaja di sana, dibiarkan di sana. Dengan tujuan tadi. Kalau misalnya ada tentara yang silapkah, dia main itukah, dia tebaskah, dia makan unta tersebut, maka mereka akan kena kutukan. Nah, tapi tidak berlaku itu. Karena tidak sampai ke sana nanti ceritanya. Selepas itu kembalilah. Siapa Abdul Muthalib dengan untanya 200 ekor dibawa ke atas bukit dengan keluarganya, dan kemudian dia memerintahkan salah seorang anaknya untuk memerhatikan Abraha dan tentaranya. Anaknya ini terus pergi ke tempat lain di lebih tinggi lagi di bukit, memerhatikan Abraha dan tentaranya. Ketika dia memperhatikan tentara Abraha tersebut, dia lihat banyak burung datang dari laut. Kan Mekah di sana, berarti kawasan sebelah timurnya Jeddah kan? Kawasan sebelah timur Jeddah. Jadi ini datang burung hitam. Awan hitam, tidak tahu apa yang terjadi di sana. Dia perhatikan begitu. Itu di atas, cerita daripada anak daripada Abdul Muthalib. Nah, sekarang di bawahnya di Abraha ini dengan tentaranya tersebut yang banyak 20.000 kita sudah sebutkan, 13 ekor gajah dengan kuda yang lain-lainnya, tentaranya yang sempurna, yang komplit, dia tentaranya penuh. Akhirnya ketika diperintah tersebut, kita melihat gajahnya ini. Kita melihat gajahnya. Abraha memerintahkan supaya bergerak untuk masuk ke kawasan Ka'bah, untuk mulai menghancurkan Ka'bah tersebut. Jadi mulai bergerak. Nah, diperintahkan kepada yang menjaga gajah. Menjaga gajah supaya bergerak gajah tersebut. Tapi sebelum bergerak dikatakan Nufail, yang tadi kita sebut Nufail kan, ada raja kabilah, pemimpin kabilah di sana. Dia datang itu, dia dekati Ka'bah sambil mendekati telinganya. Datang sini kan kamu tidak tahu apa tujuan kamu, makanya kamu boleh sampai ke sini sekarang. Dari Yaman jalan, tujuannya dia tidak tahu, tidak mau tidak. Tapi sekarang diberitahu oleh Nuh mau menyerang, diperintahkan oleh Tuhan kamu untuk menyerang, menghancurkan rumah Tuhan. Tabarruk kata si Nufail. Tabarruk ini artinya duduk. Jangan kamu berdiri, duduk, tabarruk. Nah, dia disebutkan. Akhirnya gajah ini duduk. Nah, dia tidak diperintahkan oleh Abraha kepada yang menjaga gajahnya tersebut supaya berdiri untuk menyerang. Ketika diperintahkan begitu, tidak bergerak. Gajahnya tidak berganjak, diam saja begitu. Dia perintahkan itu untuk pergi jalan ke depan kan, menuju ke Ka'bah. Ka'bah tidak. Kenapa dia tidak bergerak? Tidak tahu apa sih. Akhirnya coba dia bawa ke utara. Mekah kan begini. Sekarang kita ke utara, arahnya ke Syam. Dia belokkan. Gajahnya tadinya begini, mau Ka'bahnya di sini. Dikesamkan ke utara. Ya, bergerak. Nah, bergerak. Selepas bergerak itu, kembalikan lagi ke arah Ka'bah. Dia tidak bergerak lagi. Kenapa ini begini? Coba arahkan ke selatan, balik ke Yaman. Diarahkan ke selatan. Ketika selatan, jalan dia. Jalan apa yang terjadi? Sudah berhenti, suruh pergi lagi ke sana. Tidak mau. Dalam keadaan itu kan ada 13 ini. Ada 2 ekor gajah tersebut, ada yang ikut juga. Ada yang dia tidak mengikuti si ketuanya ini, si Mahmud. Ada dua gajah ini nakal dia.
Gajahnya dia ikut apa yang diperintahkan. Tapi itu akhirnya dua gajah ini termasuk nanti yang binasa. Nah, sedangkan si Mahmud ini dia tidak masuk dalam kategori yang binasa itu, karena dia tahu itu. Nah, gajah ini mau masuk ke Mekah, tujuannya tadi sudah diberitahu oleh Nufail bahwa akan menghancurkan rumah Tuhan, yaitu Ka'bah. Maka dia tidak mau. Nah, itu juga yang terjadi dengan masalah. Ketika perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 kan, pada tahun ke-6 Hijrah, unta Nabi juga sudah sampai mau masuk ke Mekah itu. Tadinya mau membuatan, tetapi Qaswa ini dikatakan, Qaswa unta Nabi ini dia tidak mau bergerak. Karena tujuannya kan tadi orang-orang mau mengitukan siapa? Mau membela Sayyidina Utsman, yang dikatakan Sayyidina Utsman sudah dibunuh. Nah, jadi Rasulullah tadinya sudah mau berperang itu untuk membela Sayyidina Utsman, hanya untuk begitu saja membela Sayyidina Utsman. Tetapi yang aneh ketika itu, Qaswa ini dia tidak bergerak, dia duduk saja di sana. Dibuatnya dia tidak mau pergi, dia tidak mau berganjak dari tempatnya si Qaswa ini. Akhirnya orang-orang, Qaswa semua sakit, dia tidak terkena sesuatu penyakit katanya. Kata Rasulullah, tidak, laisa min khuluqihi. Kata Rasulullah, itu bukan daripada sifatnya. Nah, bukan, karena Rasulullah kan tuannya, jadi tahu siapa, bagaimana Qaswa ini. Kata Rasulullah, ini bukan sifatnya. Jadi, akhirnya dicakap dengan Rasulullah, diberitahu begini dan begitu, berdiri lagi dia. Nah, berdiri dan mau bergerak. Nah, dan selepas Rasulullah SAW bicara dengan sama tadi dengan untanya. Untanya dia tidak mau bergerak. Gajah tadi. Gajah tersebut karena apa? Sudah dibagi tahu bahwa dia akan menyerang Ka'bah. Makanya kembali di situ. Ya, apa yang terjadi? Ketika demikian dalam keadaan begitu, turunlah tadi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung tadi. Burung-burung ini dikatakan katanya memang banyak versi burung tersebut. Burung tersebut Ta'ir ini. Dikatakan burungnya berpatuknya seperti ada patuk, kemudian dia punya kakinya merah. Dia punya bulunya, dia punya bulu tersebut, ada yang mengatakan warna hitam, ada yang mengatakan warna kuning. Dia datang dari segala penjuru. Jadi dia datang dari segala. Jadi tidak masuk ke Ka'bah nih. Dia masih di tentara yang di sini saja. Dia tidak ke Ka'bah, kan nanti tertutup itu Ka'bah oleh burung-burung. Dia tidak. Dia di kawasan, hanya ada di kawasan mana? Kawasan tentara itu saja. Jadi semuanya berkerumun di situ. Dan masing-masing burung katanya membawa 3 biji batu yang disebutnya sijil tadi. Tarmim bihijaratin min sijil, dari batu yang sijil. Sijil ini batu yang mana? Yang keras dan panas. Sijil. Katakan sijil ini, dikatakan ini bukan bahasa Arab asalnya. Bukan bahasa Arab sijil ini. Orang mengatakan sijil ini berasal dari bahasa Persia, Parsi. Dari bahasa Parsi terdiri daripada 2 kata, sinj dan il. Sinj dan il. Sin ini tanah, il ini yang panas, keras. Makanya sijil. Jadi batu, jadi hijar. Ya, masing-masing burung tersebut membawa 3 biji batu tadi. 2 dipegang oleh kakinya, tangan, yang 1 oleh patuknya. Jadi membawa 3. Jadi dibawa 3 batu tersebut. Sampai di tentara tersebut, tempat berkumpulnya tentara Abraha, dilemparkan batu sambil bersuara. Ketika dilemparkan batu-batu tersebut sampai ke tubuh tentara Abraha. Sampai tubuh bantah Abraha, apa yang terjadi? Ketika sampai di atas, dia akan keluar di bawah batu tersebut. Kalau sampai kenanya di sini, dia akan keluarnya di sini. Sampai masuknya dia dari datang sana, kena ke sini, dia akan keluar di sana. Dan terjadilah itu yang disebutnya jazri awal, yang tidak pernah berlaku di Makkah. Yaitu dengan penyakit yang terkelupas, dia punya daging-daging kulit-kulit. Itu tidak pernah terjadi di Mekah. Hanya pada tahun 571 itu lagi pertama kali terjadi jazri ini. Dia macam kusta, dia terlepas, dia punya kulit dan daging karena mendapatkan daripada batu tersebut.
di apa semuanya. Semua tentara akan seperti begitu. Dia mendapatkan apa? Min sijil, yang dengan batu-batu tersebut. Dah semua tuh. Sampai Abrahahnya juga. Sampai Abrah dan semua tentaranya ini binasa. Semua yang terkena. Di sijil ada juga yang mengatakan bahwa batu-batu tersebut sudah ada namanya. Nama-nama yang siapa akan kena. Tentara Abraha yang ada 20.000 tersebut, batu-batu itu sudah ada namanya. Ada E, ada B, ada C. Makanya dia tidak pergi kemana. Yang E kena dengan E, yang B kena dengan B. Macam cerita pengikut Nabi Lut. Kan Nabi Lut juga ketika dilempar, dia punya kaumnya, semuanya sudah ada batu itu sudah ada nama. Pergi kemana-mana. Sampai kaum Nabi Lut yang berada di luar Sodom, di luar negeri tersebut, ketika itu mereka sedang bepergian di luar semuanya juga kena tuh. Ada yang pergi ke Mesir, ada pergi ke kawasan lain. Itu pengikut Lut yang Sodomi juga itu terkena itu. Makanya orang heran, kenapa ini sedang ada di tamu, sedang ada di pasar, kenapa terus dia sendiri mati begitu? Karena ini adalah warga negara Sodom ketika itu, warga negara kaumnya Nabi Lut. Kena di situ, batunya juga kena. Nah, ini juga begitu, sijil. Jadi sudah tentara sudah ditetapkan di sini, dilempari oleh burung tersebut, sehingga semuanya binasa. Semua binasa, sehingga Abraha sendiri juga begitu. Tapi Abraha dia boleh balik sampai ke San'a, ke tempat di istananya. Hanya semuanya sudah terbuang, kulit-kulit dan daging-daging dia. Sampai di San'a terputus antara hatinya ini dengan tulang dia, dengan dadanya. Sudah lepas, sadar. Sampai di sana. Tapi dalam perjalanan dia masih hidup. Hanya ngelihatnya itu kan dia jijilah, keluar dia punya dagingnya, tulangnya semuanya jatuh itu. Tapi dia sampai lari sampai ke di sana, di istananya. Tapi sampai di sana terlepas dia punya jantung dari dadanya. Tak, sampai mati di sana, binasa. Itulah apa yang kita. Nah, di sini kita lihat bagaimana keangkuhan tadi. Keangkuhan Abraha yang mau membinasakan Ka'bah, yang mau menghancurkan Ka'bah, sehingga dia binasa dan juga dibawa dengan tentara-tentaranya semua. Tentara-tentaranya semua binasa di sini. Ya, mereka tidak ada yang terselamat dari tersebut. Ada juga yang mengatakan terselamat, sebagaimana dikatakan oleh saudaranya Aisyah radhiyallahu anha, dikata di sini Asma katanya. Ada 2 orang yang membawa Ka'bah, membawa gajah tadi. Karena yang membawa gajah bukan tentara, dia hanya diperintahkan. Maknanya tuan gajah yang menjaganya. Nah, dia tidak. Katanya dia terselamat, tetapi apa yang terjadi? Dia ini menjadi buta. Kemudian dia meminta-minta di mana? Di kawasan Ka'bah selepas kejadian tersebut. Dan ini dilihat oleh Asma binti Abi Bakar, binti Abi Bakar. Jadi masih ada orang itu yang selamat, karena mereka ini bukan tentara. Yang tentara ikut dengan panglimanya. Tentara ikut dengan binasa panglimanya, semuanya juga tentara. Ya, tersebut binasalah. Makanya ketika binasa si Abraha tadi, akhirnya kerajaan diambil alih oleh anaknya, namanya Yaksum. Ini Yaksum akhirnya meninggal juga, mati juga tidak lama, dan diganti oleh saudaranya, namanya Masruk. Tetapi ketika sudah Masruk menjadi raja, kembali mengikuti ayahnya di Yaman tersebut, orang-orang Himyar sudah bergejolak lagi, buat revolusi. Akhirnya mereka meminta bantuan kepada Raja Parsi, Kisra. Raja pastikan mereka dikalahkan dulu kan oleh ayahnya. Orang Himyar ini dikalahkan oleh ayahnya, karena Himyar telah membunuh beramai-ramai orang-orang Nasrani. Sekarang Yaman dikuasai oleh Abraha daripada Najasyi. Selepas itu Abraha binasa, diganti oleh anaknya juga meninggal, diganti oleh adiknya Masruk tersebut. Di sana Himyar, orang-orang Himyar mulai bergejolak. Akhirnya mereka pergi ke Persia, yang nama dipimpin oleh siapa? Oleh Kisra. Kalau Romawi dipimpinnya oleh siapa? Kaisar. Kalau Persia dipimpinnya oleh Kisra dan Kaisar.
Itu nama-nama raja. Julukan lah atau panggilan. Kalau di Mesir kan namanya Fir'aun. Nah, Mesir namanya Fir'aun. Jadi pergi minta bantuan kepada Kisra. Kisra akhirnya membantu Himyar karena dua-duanya musyrik. Himyar orang-orang musyrik, Persian orang-orang musyrik, menyembah api. Sedangkan orang-orang Abraha, Habsyah semuanya ahli kitab, Nasrani. Makanya berperang, dibantulah. Dibantu, akhirnya mereka boleh mengalahkan tentara Masruk, anak daripada Abraha, dan mereka diusir kembali. Dan orang-orang Himyar kembali menjadi raja di mana di Yaman ketika itu. Kembali kepada asalnya. Abraha sudah cerita selesai dia punya pengaruhnya di Yaman karena semuanya dikembalikan ke Habsyah, ke Ethiopia. Itulah cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tadi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Allah Subhanahu wa taala selepas mengutus burung-burung berjamaah tadi dengan melempari tentara-tentara Abraha dengan batu-batu tersebut yang panas dan keras, akhirnya mereka ini seperti daun yang dimakan ulat. Ka'asfim ma'kul. Asaf ini daun. Asal ada daunan yang mana daun tersebut dimakan oleh siapa? Oleh ulat. Kita lihatlah bagaimana daun kan dimakan oleh ulat kan. Kita melihat bagaimana daun itu seperti itu. Jadi tentara siapa? Tentara Abraha ini seperti binasa. Tidak ada apa-apa. Ka'asfim ma'kul. Kisah ini yang asfim ini orang-orang Quraisy mereka sangka bahwa ini sebagai penghormatan kepada mereka. Menghormati orang-orang. Rasulullah juga menyebutkan akhirnya disebut bukan menghormati orang-orang Quraisy. Riyati Quraisy, bukan karena keutamaan Quraisy, bukan. Jadi diserang, dibinasakannya tentara fil tersebut, tentara gajah itu karena apa? Baitullah, Ka'bahnya. Karena keutamaan Ka'bahnya tersebut, karena ia adalah sebagai Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakah. Rumah ibadah yang pertama sekali dibangunkan di muka Baitullah, karena menghormati rumah itu. Karena siapa? Abraha mau menghancurkan. Dan yang ada lagi yang tersirat dari itu, yaitu sebetulnya ini sebagai persiapan. Sebagai persiapan akan diutusnya seorang nabi pada tahun 571, dan ketika itu Aminah sedang hamil. Aminah sedang hamil ketika itu. Jadi menghormati yang ada di dalam perut Aminah tersebut. Makanya Allah mengutus burung-burung tersebut untuk membinasakan Abraha dan tentaranya. Jadi bukan Baitullahnya itu, bukan Baitullah, tetapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut yang sedang di dalam kandungan Aminah. Jadi disinilah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus, memberitahukan bukan. Tahun itu adalah tahun dilahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah mau menghormati, Allah mau memberikan kemuliaan kepada yang sedang akan lahir ketika itu. Soalnya misalnya kita sudah sebut tadi, Abraha menang ketika itu. Quraisy memang tidak boleh apa-apa kan? Sudah kita sebut tadi Abdul Muthalib. Kami ini tidak punya kekuasaan untuk berperang melawan kalian, tidak. Kami memang tidak boleh buat apa-apa. Akhirnya kami memang menyerah. Dalam peraturannya kalau perang, orang yang kalah semuanya akan menjadi budak. Jadi orang-orang Mekah semuanya akan jadi budak. Jadi budak siapa? Budak Abraha. Nah, salah satunya nanti yang akan jadi budak siapa? Aminah. Bunda daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya terjadi sebenarnya tidak terbayang bagaimana Rasulullah menjadi budak. Bagaimana Rasulullah menjadi budak. Maka dari itu Allah membinasakan tentara Abraha. Untuk apa? Menyelamatkan seorang nabi yang akan dilahirkan. 50 hari selepas kejadian itu Rasulullah diputrakan. Selepas kejadian peperangan tadi, Abraha tadi, semuanya binasa. Karena selepas binasa tersebut Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan yang lebat. Semuanya ini yang ada ribuan tentara Abraha dengan apa-apa yang penyakit yang ada di sana semuanya dibuang oleh hujan, dibawa ke tempat yang lain.
terselamat, makanya menjadi bersih lagi kata Mekah. 50 hari selepas itu Rasulullah diputrakan, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal tahun 571 tadi. Itu tujuannya tadi. Jadi sebutkan Ashabul Fil ini, yang surah yang kita sudah sebutkan, surah yang nomor 19 diturunkan, kemudian datang selepas itu kan Quraisy. Surahnya li'ila fi Quraisy. Untuk mengingatkannya tadi. Nah, yang kita di sini Ashabul Fil. Ini lihat ya, daripada apa yang kita dapati sebagaimana tajuk perbincangan petang ini, yaitu keangkuhan Abraha tadi. Dia angkuh mau menghancurkan Ka'bah, mau menggantikannya dengan gereja Quraisy tadi, supaya orang-orang Arab semuanya berhaji, melakukan ritual di Yaman, tetapi keangkuhan tersebut membawa ia kepada kebinasaan. Nah, apa yang terjadi dengan Abdul Muthalib? Dia ada berkat. Dia punya unta kembali 200 ekor. Dan apalagi ada keberkatan yang dapat. Semua orang Quraisy ketika itu, harta-harta yang dibawa oleh Abraha dan tentaranya semuanya dimiliki oleh orang Quraisy. Salah satunya adalah emas yang berada di mana? Di lubang. Emas tersebut sangat banyak. Ini dimiliki oleh Abdul Muthalib. Lihat keberkatan tambahannya lagi. Di samping 200 ekornya kembali, dia mendapatkan emas yang banyak. Nah, dari mana? Dari apa yang dibawa oleh kesantunannya. Kalau dia misalnya lawan marah atau gimana, mungkin dia akan terbunuh. Akan dibunuh atau dipenjarakah oleh Abraha. Tetapi Abraha tersebut akhirnya dia mendapat berkah. 200 ekor untanya dikembalikan dan mendapatkan satu lubang, satu banyak itu emas peninggalan daripada Abraha dan tentaranya tersebut. Ya, pengajaran di sini yang kita dapati dengan surah Al-Fil tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan mudah, siapa yang menentang ajarannya, siapa yang menentang seruannya, agamanya, maka dia akan dibinasakan sebagaimana dibinasakannya. Tapi tidak dari awal kan, dari awal saja Allah membinasakan Abraha sebelum pergi ke Yaman. Tapi tidak, pergi saja dulu sampai di Mekah, dibinasakan di sana, ya kan? Tapi itu semuanya likulli ajalin kitab. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang masanya untuk hukumankah, untuk apa-apanya, itu tidak akan ditangguhkan dan juga tidak akan dipercepat walaupun hanya sesaat. Sudah waktunya itu tetap. Ini juga. Jadi mereka sudah binasa. Begitu juga rizki atau kebaikan dengan sopan santun dan apa yang ada di dalam jiwa seorang mukmin. Karena kita lihat Abdul Muthalib ini kan dia termasuk Hanif. Karena memang belum ada Islam ketika itu, tetapi dia mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, mengikuti yang demikian. Sekarang sudah sampai di sini. Nah, itu sampai di situ. Insyaallah mungkin ada apa-apa pertanyaan kah? Ada apa persoalan, kita boleh bincang sedikit semasa gitu. Ya. Jadi saya tanyakan, kalau penduduk Ethiopia itu, mereka tuh yang membantu Jordania. Maksudnya gajahnya itu dari Ethiopia, Habsyah. And then disebabkan orang tuh ikut-ikutan mau menghancurkan Ka'bah, mereka disumpah oleh Allah sampai hari ini jadi miskin. Ya. Salah satunya juga kan nanti hari akhir zaman, sebelum terjadi kiamat, itu Ka'bah akan dibinasakan, akan dihancurkan oleh orang-orang Habsyah. Kan nanti salah satu tanda hari kiamat, nanti budak-budak Habsyah, dia ini akan menghancurkan Ka'bah. Mungkin ikut kepada nenek moyangnya dulu. Nenek moyangnya, kalau dulu Abraha ini tidak boleh menghancurkan, akhirnya nanti budak-budak Habsyah yang akan membinasakan, yang akan merobohkan Ka'bah akhir zaman nanti. Tapi di akhir zaman. Jadi di sana. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu kan raja yang ketika itu adalah rajanya Najasyi namanya. Raja Najasyi inilah yang nanti menerima sahabat hijrah yang pertama. Ya, hijrah pertama orang-orang Islam pada tahun ketiga kenabian, Rasulullah memerintahkan sahabat untuk berhijrah. Dicari ke sana kemari, yang hanya dijumpa yang paling baik tempatnya adalah di Ethiopia. Yaitu rajanya di sana ada raja yang adil. Raja yang adil inilah yang Najasyi ini.
Bahkan Rasulullah SAW ketika Najasyi meninggal dunia, baginda menyalatkan salat gaib karena tahu bahwa Najasyi sudah masuk Islam. Nah, masuk Islamnya dari mana? Dari sepupu Rasulullah. Pemimpin hijrahnya kan sepupu Rasulullah, Ja'far ibni Abi Thalib. Nah, Ja'far saudara daripada abang daripada Sayyidina Ali. Ya begitu. Jadi tahulah bahwa Najasyi ini sudah masuk Islam. Akan diriwayatkan di punya singgasana, di punya mahkotanya itu. Di mahkota siapa? Najasyi, di sana ada tulisan kertas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebagaimana diperlihatkan kepada Abu Ja'far dan pengikutnya di sana ketika terjadi pergejolak di istana, maka dia beritahu disiapkan kapal untuk Ja'far dengan orang-orang muhajir yang pergi ke mana? Ke Ethiopia. Kamu semuanya masuk kapal ini. Nanti kalau terjadi atau apa, kalau saya kalah atau apa, terus kamu lari. Itu sudah disiapkan. Sambil dipetunjukkan, dikeluarkan di mahkotanya. Di mahkotanya diperlihatkan di sana ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu Habsah. Jadi Habsah tersebut akhirnya mendapat seperti tadi. Kutukan atau apa seperti begitu. Nah, itu mungkin nanti akhir zaman seolah-olah seperti balas dendam begitu. Maka nanti yang akan menghancurkan Ka'bah itu adalah anak-anak Habsyah, anak-anak Ethiopia tadi. Wallahu a'lam. Ya, ada lain. Baik, kalau tidak ada, insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ya Allah wanfa'na bima darasna fi hadzal yaum min tafsir min tadabbur surah Al-Fil. Ya birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna wa la tuhinna wa zidna wa la tankusna wa atina wa la tahrim alaina ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih.